Sebelumnya juga kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Asyad dari Bidang Keselamatan dan Logistik. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rasyatani dari Bidang Keselamatan dan Logistik. Perkenalkan, nama saya Vita Belgia yang dikenalkan di Sekretariat. Ya, dalam tugas kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah profil individu pertama, kedua software tentang jawab, dan kendala problem solving mengalami sama PKL dan terakhir adalah kesimpulan saran. Masuk ke materi pertama yang dijelaskan oleh rekan saya dari Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil BPBD Kota Malang. BPBD Kota Malang merupakan organisasi pemerintah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengelola penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sekaligus rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kota sesuai dengan peraturan pemerintah daerah nomor 11 tahun 2014. Sehari-hari BPBD Kota Malang ini dipimpin oleh Kepala Pelaksana. Nah, untuk materi selanjutnya adalah job desk dan tanggung jawab. Sebelumnya ini sudah saya urutkan berdasarkan alur kerja di BPBD, yaitu yang pertama kita akan sedang berbagi tentang pendataan dan barang datang, kemudian dijelaskan oleh Kalisa tentang administrasi logistiknya, dan terakhir saya jelaskan mengenai pengiriman barang bantuan ke program. Silakan teman-teman. Teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa tugas saya yang saya lakukan selama PKL BPBD Kota Malang. Yang pertama ada pengelolaan dan standarisasi koalisi terdiri dari yang pertama saya melakukan pengecekan barang kesesuaian pengecekan barang dengan surat pesanan. Yang kedua melakukan entry data melalui aplikasi Simbada, dan yang ketiga melakukan verifikasi aset mulai dari pembuatan serta pelabelan barang. Selanjutnya ada distribusi barang dan pencatatan peminjaman peralatan. Kegiatan ini meliputi pencatatan, penyiapan serta distribusi barang. Distribusi barang ini meliputi ATK, alat kebersihan serta kode BBM kepada subbagian dan masing-masing perorangan. Yang kedua adalah entry data pengeluaran barang di aplikasi Simbada. Ini juga merupakan suatu dari kegiatan stok barang. Yang ketiga melakukan pencatatan peminjaman peralatan barang, mulai dari nama peminjam, keperluan, yang dibutuhkan, serta tanggal dan tanda tangan. Selanjutnya yaitu administrasi umum dan administrasi kegiatan. Pada kegiatan ini saya melakukan pengelolaan barang mulai dari penerimaan, pengiriman, serta pengaktifan dokumen. Berikut ini adalah dokumentasi dari surat buku ekspedisi yang dikirimkan ke masing-masing bidang. Yang kedua, saya melakukan dokumentasi kegiatan apel, rapat, serta diklat yang dilakukan di BPBD Kota Malang. Selanjutnya, jobdesk dan tanggung jawab Kalisa. Jobdesk dan tanggung jawab saya sebagai admin bidang keselamatan dan logistik. Yang pertama yaitu konfirmasi laporan permintaan bantuan, yang kedua yaitu menindaklanjuti laporan permintaan bantuan, dan yang terakhir membuat berita acara selanjutnya. Selanjutnya yaitu jobdesk saya yang pertama konfirmasi laporan permintaan bantuan. Bertanggung jawab dengan memeriksa laporan permintaan bantuan dan memastikan seberapa banyak barang yang dibutuhkan dan seberapa mendesak untuk segera ditangani. Yang kedua yaitu menindaklanjuti laporan permintaan bantuan dengan tanggung jawab meminta persetujuan kepada kepala bidang untuk melakukan proses pengambilan barang bidang serta mendistribusikan ke korban bencana yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu membuat berita acara selanjutnya dengan tanggung jawab setelah disetujui oleh kepala bidang, selanjutnya melakukan proses pencetakan BAST yang akan digunakan untuk pengadilan barang bidang dan dijadikan dokumen untuk ditandatangani oleh korban bencana. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang jobdesk
tes dan tanya jawab saya. Jadi terdapat 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi kejadian bencana dan menentukan data korban. Kemudian menyiapkan barang bantuan dan memastikan jumlah sesuai. Yang terakhir, mendistribusikan barang bantuan dan mengumpulkan data sanksi. Untuk poin pertama, cara pakai yaitu mengikuti kaji tepat atau PSC untuk observasi waktu bencana. Kemudian mengambil data seperti ramalan kejadian, jumlah terdampak, kondisi kerusakan, dan membuat asesmen. Asesmen di sini kita buat berdasarkan KK dan KTP korban. Kemudian untuk poin kedua, menyiapkan barang bantuan dan memastikan jumlahnya sesuai. Nah, cara kami itu menghitung jumlah barang bantuan yang akan disiapkan, kemudian mengatur barang bantuan dan memastikan kembali ada data yang tertinggal. Dan terakhir mendistribusikan barang bantuan dan membuat lima. Ini kami lakukan yang pertama mengecek kembali barang yang kami kirimkan, kemudian kita kasih korban untuk mengisi form BAST atau berita acara serah terima, dan wajib tanda tangan stempel oleh RT atau RW setempat sebagai pihak kedua. Nah, materi selanjutnya adalah data problem solving akan dijelaskan oleh Eli. Berikut beberapa kendala yang saya alami selama pelaksanaan kegiatan DKL. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman awal terkait aplikasi yang digunakan oleh instansi. Solusinya yaitu saya selalu bertanya kepada pembimbing mengenai fitur atau menu yang belum saya pahami. Yang kedua yaitu keterbatasan kapasitas ruangan dan penataan barang yang tidak teratur. Solusinya melakukan penataan barang dengan memanfaatkan rak secara maksimal dan menempatkan barang tes moving atau yang sering digunakan di area mudah dijangkau serta menambahkan label pada setiap rak dan barang. Berikut ini merupakan kondisi gudang di sekretariat. Dapat dilihat bahwa penataannya masih belum sesuai dengan standar kelayakan. Itu saja. Selanjutnya kendala dari Kendala dan problem solving dari bidang kedaruratan dan logistik. Yang pertama yaitu pencatatan yang manual sehingga banyaknya kesalahan barang. Jadi saya dapat memberikan solusi jika setiap barang yang ada di gudang BPD Kota Malang ini bisa menggunakan barcode atau QR untuk dipindai saat barang masuk dan barang keluar. Yang kedua yaitu sering terjadi selisih barang pada gudang. Solusinya dengan melakukan stock order setiap minggunya. Dan yang terakhir, format BAST yang berubah. Solusinya dengan membuat format yang pasti dan digunakan secara konsisten dan tidak berubah. Nah, ini dokumentasi gudang logistik di BPD Kota Malang. Selanjutnya, Kemudian saya akan jelaskan kendala saya dalam problem solvingnya. Pertama, keterbatasan personil dan tenaga aktif. Jadi yang saya rasakan tenaga aktif di sana itu hanya sedikit. Jadi waktu saat pengiriman bantuan ke korban, biasanya semua yang baru saja terjadi kemarin ada banjir di Suhat itu kirimnya kan itu agak terlambat. Kemudian untuk yang kedua adalah keselamatan di lapangan. Nah, di sini solusinya memastikan semua petugas pengiriman bantuan menggunakan APD yang lengkap dan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, kurangnya data akurat penerima bantuan. Nah, di sini maksudnya biasanya penerima bantuan ini menyerahkan data-data seperti KK dan KTP dan juga sertifikat tanah. Misal ada longsor, itu saya harus melihat dulu untuk asesmen ini tanah yang layak ditempati atau tidak. Kalau tidak layak ditempati, jadi dari BPBD tidak bisa membantu. Solusinya melakukan pendataan ulang kepada warga terdampak agar bantuan dapat diberikan secara cepat. Nah, kondisi lapangannya seperti ini. Jadi ini yang baru saya terjadi kemarin di Salang, di Bimbing. Nah, ya. Ya itu personilnya cuma 3 orang. Ya.
pelatihan logistik di kebun raya Purwodadi selama 3 hari melakukan camp di tenda. Tapi saya nggak di camp sih, cuma PP gitu loh. Ya soalnya nggak boleh kan cewek gitu loh kan, kebanyakan cowok disuruh PP aja. Berarti yang perempuan gitu semua. Ya, dan terakhir ada apel waktu simulasi gimana di Taman Jaya. Nah, itu siapa itu yang saya penasaran itu siapa itu? Ya Allah, mana itu orang mana? Orang jauh. Ya ini satu lanjut sampai saya orang itu ada di situ. Berani-berani. Ini pada saya terakhir bersijillah bacaan PKL sendiri memberikan kesempatan yang nyata bagi siswa teknologi untuk mengaplikasikan ilmu administrasi dan keuangan. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya dapat sebutkan yaitu menata tugas secara lebih standar. Yang kedua, menambah level atau berada pada area penyimpanan. Untuk sesi selanjutnya, pada sesi tanya jawab, kita silakan pada Bapak Ibu Guru Uji yang menanyakan dari Oke, menarik ya di pengalaman yang luar biasa saya rasa selama 1 tahun yang kalian dapetin. Tapi ini nggak pernah kalian dilibatin dalam sebuah situasi yang memang membutuhkan rescue para korban langsung. Masih kebanyakan selesai pakai contohnya banjir gitu. Maksudnya banjir kalian juga ikut langsung ke Jadi BPBD ini kan kita kalau yang kita kan kirim itu pas kejadian pasca Berarti bukan pas waktunya ya, pas hari kejadiannya. misal waktu terjadi misal banjir itu orang tim setempat berjalan melakukan evakuasi atau kalau enggak dari di sini ada kelemahan itu orang-orang yang biasanya yang melakukan ya. Oke, biasanya yang ini bencana itu bantuan yang diberikan berupa apa? Nah, Izin jawab itu ada tergantung kebutuhan sih juga. Semisal yang terkena longsor di bagian dapur, kita bisa ngasih paket sembako, terus paket peralatan makan, peralatan masak, gitu. Ada paket kebersihan juga, makanan siap saji, tambah gizi, biskuit, lauk-lauk itu juga termasuk bantuan dari BPBD yang diberikan ke teman-teman. Terus disalurkan ke BPBD wilayah kota kabupaten. ini ada BPBD yang mana sebagai penyalur kan ya, sebagai penyalur korban bencana. Nggak bisa bantuan. Pakai apa tahun ya? Enggak. Oke, dari ketiganya, karena ini kan berhubungan dengan kemanusiaan ya. Apa yang kalian rasain selama 1 tahun ini? Satu Ya, dari sama dulu deh. Ya, saya pengen kok juga terlibat di sana gitu loh. Pengen banget karena itu bidang sosial yang memang perlu kita lakuin. Untuk apa kalau di agama itu biar kita ini semakin bersyukur. Ketika kita melihat korban bencana alam yang mungkin tidak seberuntung kita. Kayak kemarin tuh ya,
Tidak berisi lah. Iya, yang berisi. Karena memang kayak tahu itu rasanya kayak tambah. Terus karena kayak kecap kan, yang kecap itu terlalu legi kayak gitu loh, terlalu manis katanya. Nah, terus cuma nasi itu sedikit, terus juga terus pokoknya kak kamu kan perjalanannya ya. Nanti kan biasanya makannya pedas aja aku ya. Jadi memang mungkin nggak siap dengan itu semuanya. Terus kuliner namanya mana? Iya. Hanya tidak dimakan pak. Tapi saya kayak masuk ingat ya Allah, ini saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh itu kan mereka makan aja sudah sulit banget sampai istilahnya bertahan hidup. nah bertahan di sana dan kita yang di sini tinggal makan aja kalau nggak mau makan kayak gitu loh. Nah ini kan juga sebenarnya kayak tamparan untuk saya sendiri ya, kayak ternyata orang-orang di sekitar kita itu masih nggak sepeduli itu sama mungkin saudara-saudara kita yang tidak sepeduli kita. Nah apa yang kalian masih mematikan kalau saya karena tidak pernah langsung terjun ke lapangan karena saya dilibatkan di sekretariat, tapi saya tetap merasakan bahagia karena dikelilingi oleh dengan orang baik dan sangat semuanya itu merangkul hidupku. Jadi kayak saya merasa disayang, juga punya sosok orang tua di situ. Dan terakhir kemarin saya pas perpisahan juga dikasih hadiah dari beberapa orang, makanya itu saya merasa sangat Selanjutnya yaitu waktu saya mengirimkan kayak bandung sama kehidupan pernah jalan pisang candi. Itu tuh sebenarnya juga orangnya sih yang salah bangunnya itu kayak di rengsengannya sungai gitu loh, bukan? Nah kalau rengsengan Model kayak rumahnya itu kayak udah di ujungnya itu loh, bukan nggak ada 10 meter itu nggak ada, tapi orang itu dari segi ekonomi nah itu kayak waktu dikasih gambar itu kayak ya Allah terima kasih banget sampai orang itu kayak nangis dulu, jadi kayak kita tak ingin itu kayak nangis iya juga bener ceritanya itu kayak ya Allah aku ingin begitu pas dulu ngomong-ngomong bener ganda-ganda gitu kan kayak gitu kan, sedangkan kita di rumah bisa gitu enak pulang di kamar gitu ini kayak kita juga langsung apa? Kalau saya bila aku pengalaman aku ada kejadian kalau rumah orang yang berapa waktunya ya saya kan kembali dari apa di sana rumahnya jualan dan sebagainya. Saya aku kan itu juga cuma begitu tapi ada ambulan terus sama karena ada korban. ya ini masyarakat Pak. Nah itu ya saya kasihan dulu apa kayak kan itu kan tidak bisa tak terus ya, jadi kayak semakin dia sama Oh, materi masuk gitu. Materi ada itu kamu bilang itu rasanya ya dapat banyak bukan enggak? enggak Bukan. saya pernah tahu tapi ya maksudnya jadwal lah istilahnya. Saya kapan itu sudah di evakuasi Di PBB itu maksudnya sih atau non-sip semua. Berarti kalau misalnya ada keadaan darurat jam 1 nih, berarti paginya. itu Oh itu ada timnya ini. ya Tapi itu di PBB juga. Iya. Nah timnya ini non-sip. Di kata ini juga Iya. sama. Tim apa itu? tim reaksi cepat Ini keren sekali. Terus kalau siap. Cowok semua. Cowok semua. Nggak ada cewek. Nggak ada.
12 orang juga di sini. Terus hanya Jam kerjanya apa? mulai jam 6 pagi sampai jam 3, sampai jam 12 sampai pagi itu kayak ya kayak nyambung gitu loh, kayak orangnya itu kayak biasanya tidur di kantor kayak nggak yang menunggu gitu shiftnya itu. Nggak mesti jadwalnya nggak menentu. Atau sudah ada jadwal? Sudah, sebenarnya sudah ada jadwalnya, cuman kadang orang-orang itu kayak inisiatifnya sendiri, kayak aku nggak turun di Indonesia Belum oh, pada saat sih jaga itu. Ya. Masalah sih, tapi tiap hariannya sudah ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya ada kejadian jam 1 malam nih, jam 2 telepon tuh, berarti itu yang langsung. Iya. Kalian nggak pernah yang kayak gitu? Jadi Atau paginya? bisa menjawab ya. Jadi kan kalau kamu yang makan itu sama yang karyawan. Kalau yang kayak itu kan namanya yang siswa itu interaksi. Jadi kalau kamu yang makan maksudnya seperti kalau yang kayak sama makan masih. Kalau selama dari jam 1 ke jam 3 Jangan gitu kan? Semoga pengalaman yang sudah sudah itu ya kayak tadi kan. Ya benar. Ya. Ya semoga pengalaman yang 1 tahun kurang lebih ya banyak kurangnya ya jadi pelajaran semuanya. Terus ya saya yakin akan memperbaiki diri. Gak hanya sadar kok, ini kan juga ada perbedaan diri dari masing-masing kami supaya semakin bersyukur akan diri kita sendiri. Saya ada satu aja. Salah buat ibunya itu tadi. Tidak ada. Akhir kata saya mohon maaf tidak ada salah kata atau bermaksud. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.